Halo adik sekalian, ketemu kembali di video pembelajaran matematika. Jangan lupa di like dan di subscribe untuk mengetahui video-video pembelajaran selanjutnya. Untuk topik kali ini, saya coba bahas dari materi kelas 8 mengenai statistik. Kita pusatkan untuk ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data. Yang pertama, mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata adalah jumlah nilai-nilai dari data dibagi banyaknya data. Biasanya dilambangkan itu X bar, ini dibaca X bar. Ya, untuk rata-rata atau mean, ini dilambangkan X bar. X bar sama dengan jumlah data per banyak data. Inilah kita pergunakan nanti rumus untuk menentukan mean atau rata-rata. Atau X bar sama dengan ini dibaca sigma XI per N. Dibaca sigma. Sigma itu artinya jumlah. Berarti rata-rata itu sama artinya dengan jumlah data. Ya, jumlah data per N itu banyak data. Maka diperoleh dengan cara menjumlah data pertama, tambah data kedua, tambah data ketiga, tambah selanjutnya sampai data terakhir per banyak data. Ini kita pergunakan untuk data tunggal. Sedangkan untuk data berbobot atau data kelompok, X bar itu sama dengan sigma XI kali FI per sigma F. Artinya kita kalikan dulu, ya. Data pertama kali frekuensinya, data kedua kali frekuensinya, dan selanjutnya dibagi dengan frekuensi pertama tambah frekuensi kedua dan seterusnya. Ini kita pergunakan untuk data kelompok. Biar lebih jelas untuk adik-adik sekalian, perhatikan penerapannya di beberapa contoh berikut ini. Contoh pertama, diketahui nilai matematika dari 10 orang siswa yang diambil secara acak adalah 5, 7, 4, 3, 7, 9, 4, 7, 6, 8. Pertanyaannya, tentukan rata-rata nilai matematikanya. Untuk menentukan rata-rata, kita gunakan rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Diingat ya adik-adik sekalian, sigma itu artinya jumlah. Berarti, ya, kita jumlahkan datanya. Sekarang banyak datanya ada 10. Kita jumlahkan datanya. 5 tambah 7 tambah 4 tambah 3 tambah 7 tambah 9 tambah 4 tambah 7 tambah 6 tambah 8. Artinya datanya ini kita jumlahkan per banyak data. Berapa banyak ini data? Datanya ini ada sebanyak 10. Makanya dia per 10. Kita jumlahkan hasil jumlahnya, maka X bar sama dengan hasil jumlahnya ini adalah 60 per 10. Di mana X bar sama dengan 60 bagi 10 adalah 6. Inilah contoh pertama. Sekarang coba perhatikan contoh yang kedua. Diketahui nilai ulangan IPA kelas 8A disajikan dalam tabel. Perhatikan tabelnya. Pertanyaannya, tentukan banyak siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Pertama kita cari dulu rata-ratanya, ya. Kita tentukan rata-ratanya. Ini data kelompok, ya. Berarti 5 kali 4 sigmanya sama dengan 5 kali 4 tambah 6 kali 5 tambah 7 kali 7, ya, tambah 8 kali 13 tambah 9 kali 6 tambah 10 kali 5. Kita kalikan per banyaknya 4, banyaknya data itu 4, 5, 7, 13, 6, 5. Kita jumlahkan. Sama dengan perkaliannya 20, 30, 49, 104, 9 kali 6, 54, 50 per jumlahkan tambah 5, tambah 7, tambah 13, tambah 6, tambah 5. Kita jumlahkan semuanya, maka menghasilkan 307 per 40. Maka rata-ratanya menjadi
7,675. Pertanyaan di sini adik-adik sekalian, tentukan banyak siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Rata-rata 7,675. Di bawah rata-rata ini adalah nilai berapa? Di bawahnya ini nilai berapa? Nilai 7, nilai 6, nilai 5. Di bawah ya. Di bawah berarti nilai 7, nilai 6, nilai 5. Ada berapa banyak? Ya. Nilai 5 ada 4. Nilai 6 ada 5. Nilai 7 ada 7, maka 4 tambah 5 tambah 7. Maka ada 16 orang ya, yang nilainya di bawah rata-rata. Coba bandingkan dulu dengan cara yang kedua. Bisa kita pergunakan dengan caranya seperti ini. Langsung kita buat XI kali FI. Ya, kita kalikan langsung di tabel. 5 kali 4 adalah 20. Kalikan 30. 49. Kalikan 104, 54, kalikan 50. Sekarang kita jumlahkan. Ya, jumlahkan frekuensinya ini atau banyak datanya, jumlahkan semuanya. Maka hasil jumlahnya ini 4 tambah 5 ini semuanya ada 40. Jumlahkan perkaliannya sama dengan 307. Diingat kembali bahwa ya, sigma X I kali FI per sigma F itu untuk rumus X bar. Berarti hasil perkaliannya 307 dibagi 40 sama dengan 7,675 sama hasilnya. Maka siswa yang mendapat di bawah rata-rata sama saja. Langsung kita buat yang di bawah dari 7,675 itu adalah 765. Yaitu ada 4, ada 5 orang, ada 7 orang. Sama dengan 16 orang. Demikian cara penentuannya. Untuk menentukan. Jadi seandainya ditanyakan untuk adik-adik sekalian, di atas rata-rata berarti di atas dari 7675. Di atasnya ini nilai berapa? Ya nilai 8, 9, 10. Oke, karena kebetulan ini ditanya di bawah rata-rata. Baiklah, perhatikan untuk contoh yang ketiga. Nilai rata-rata dari 25 anak adalah 6,4. Jika tambah 5 orang lagi, rata-ratanya menjadi 6,55. Tentukan rata-rata kelima anak tersebut. Penyelesaian X bar sama dengan sigma XI per N. Dari sini, kita kali silang dulu ini, N kali X bar, bahwa XI-nya sama dengan X bar kali N, bisa. Atau kita kembangkan, ya, X bar 1 kali N1 tambah X bar 2 kali N2 dan selanjutnya per N1 tambah N2. Ini untuk rata-rata gabungan ya. Kita pergunakan ini untuk contoh ketiga. Maka gabungannya jika digabung 25 tadi anak 6,4. Tambah 5 orang lagi rata-ratanya menjadi 6,55. Berarti rata-ratanya 6,55 gabungan. Sama dengan kalau dia 6,55 berarti data pertama berapa? 25 dan 25 anak rata-ratanya 6,4. Berarti 6,4 kali 25 ya. Tambah untuk yang kedua, nggak ada. Ini mau kita cari rata-rata kedua. Kali ada berapa orang? Tambah 5. Per jumlah anak pertama itu adalah 25. Ya, tambah 5. Oke. Oke, adik-adik sekalian, kembali. 6,55 sama dengan, ini 6,4 kali 25 itu 160. 5 kali X2-nya tetap. Ya, per 30. Kita kali silang ya, 30 kalikan ke 6,55 sama dengan 160 tambah 5 kali X bar 2. Ya. Oke, saya lanjutkan. Hasil perkaliannya ini 6,55 kali 30 itu adalah 196,5. Sama dengan 160 tambah 5 X bar 2. Maka 160 tambah 5 X bar 2 sama dengan 196,5. Maka 5X bar 2 itu sama dengan 196,5 kurang, tindakannya kurang 160. Maka 5X bar 2 itu sama dengan hasil pengurangannya adalah 36,5. Maka X bar 2 rata-ratanya adalah 36,5. 5X bar 2 sama dengan 36,5 hasil pengurangannya ya.
maka X bar 2 sama dengan 36,5 dibagi 5. Maka rata-rata dari kelima anak tersebut adalah 7,3. Ya, inilah beberapa contoh untuk penentuan nilai jika diketahui beberapa data untuk mean atau rata-rata. Sekarang adik sekalian kita lanjut untuk topik yang kedua, median. Median disimbolkan dengan ME. Median artinya nilai tengah. Median itu disebut juga sebagai nilai tengah. Setelah data diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, ini patokannya ya. Data harus kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Oke, median sama dengan data ke N tambah 1 per 2. Ini kita pergunakan jika N-nya ganjil. Gimana jika N-nya genap? Ya, N itu banyak data ya. Untuk N-nya genap, kita pergunakan ini. Data N per 2 tambah data N per 2 tambah 1 per 2. Ini kita pergunakan untuk data genap. Biar jelas, perhatikan contoh. Yang pertama, tentukan median dari data 5, 7, 4, 3, 7, 9, 4, 6, 8. Kita mau menentukan median. Langkah pertama, diingat ya, median itu artinya nilai tengah. Berarti harus kita urutkan dulu. Ya, diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Paling kecil 3, 4, 4, 7, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Saya mau coba tunjukkan tanpa menggunakan rumus. Ya, median itu adalah nilai tengah, berarti yang paling tengah. Buat dulu, N-nya karena dia ganjil ya. 1, 2, 3, 4 data dari sebelah kiri. Saya ambil dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4 data. Ini 4 data, ada satu nilai di tengah, yaitu nilai 6. Inilah yang disebut dengan median, sama dengan 6. Ya, coba kita bandingkan dengan menggunakan rumus. Adik-adik sekalian bandingkan dengan menggunakan rumus. Datanya ganjil, N-nya ganjil ya. Kalau dia ganjil, gunakan ini, median sama dengan data ke N tambah 1 per 2. Data ke N tambah 1 per 2. N-nya tadi berapa? 9 ya. Maka 9 tambah 1 per 2. Ya, sama dengan data ke 9 tambah 1 itu berapa? 10 bagi 2 sama dengan data ke 5. Kita cari data ke 5. Data pertama 3, data kedua 4, data ketiga 4, data keempat 5, data kelima adalah 6, maka mediannya adalah 6, sama saja. Jadi untuk adik-adik sekalian bisa digunakan cara cepat ini, bisa juga cara menggunakan rumus. Oke, kita lanjut untuk contoh yang kedua. Tentukan median dari data, ada beberapa data ini. Caranya yang pertama, harus tetap urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kita urutkan dulu data ini dari yang terkecil ke terbesar. Ya, setelah kita urutkan. Kita gunakan tanpa menggunakan rumus dulu. Ya, untuk adik sekalian. Kita cari yang paling tengah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Saya ambil dari sebelah sini juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 2 data di tengah. Jika terdapat 2 data di tengah, maka median ya sama dengan, jumlahkan saja, 7 tambah 8 bagi 2. 7 tambah 8, 15 bagi 2 sama dengan 7,5. Inilah mediannya. Coba kita bandingkan dengan menggunakan rumus. Ya. N-nya ini ada 12, banyak datanya 12. Karena dia 12 berarti genap, gunakan rumus yang genap. Median sama dengan data N per 2 tambah data N per 2 tambah 1 per 2. Ini untuk data genap ya. Sama dengan data N-nya 12, kita masukkan 12 bagi 2. Data 12 bagi 2 tambah 1 per 2. Sama dengan median. 12 bagi 2 itu adalah 6, tambah 6 tambah 1. 6 tambah 1 adalah 7. Maka data ke-6 tambah data ke-7 bagi 2. Data ke-6, coba kita cari data ke-6. Data pertama, data kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6 adalah 7. Sedangkan data ke-7 adalah 8. Berarti 7 tambah 8 bagi 2 sama dengan 15 bagi 2 sama dengan 7,5. Inilah median. 7,5. Jadi dibandingkan mau cara singkat atau cara yang seperti menggunakan rumus boleh saja.
Yang penting untuk adik-adik sekalian mana lebih gampang dimengerti, ya. Kita coba contoh yang ketiga. Tentukan median dari tabel berikut. Ada tabel yang ditanyakan median. Kembali kita ingatkan, median itu adalah nilai tengah. Banyak data ini adalah 40. Nah, inilah dia, ada kalanya bisa kita gunakan dengan cara cepat, ada kalanya tidak bisa. Ini kita gunakan dengan cara rumus. N-nya sama dengan 40, berarti genap ya. Kita gunakan yang genap. Median sama dengan data N per 2 tambah data N per 2 tambah 1 per 2. Berarti ganti N-nya dengan 40. 40 bagi 2, 40 bagi 2 tambah 1. Sama dengan 40 bagi 2, 20. Ya, tambah 1 bagi 2. Data 20 tambah data 21 bagi 2. Data ke-20 adalah, data pertama itu sampai data keempat itu adalah 5. Data sampai ke data 9, 6. Ini ya. Data 9 sampai data ke-16, 7. Data ke-20 itu pasti terletak di sini. 20 ya. Yaitu 8 tambah 8, 21 juga ini sini. Bagi 2. Sama dengan 16 bagi 2 sama dengan 8. Maka mediannya adalah 8. Coba kembali dipahami adik-adik sekalian ya. Oke, kita lanjut yang ketiga dengan modus. Modus atau MO. Modus artinya nilai yang sering muncul, ya. Modus artinya nilai yang sering muncul. Langsung aja ke contoh. Tentukan modus dari data. Ini ada data. Untuk adik sekalian, boleh data pertama boleh kita urutkan, boleh langsung ditentukan. Yang nilai berapa yang paling sering muncul di sini. Tapi untuk memudahkan, boleh juga kita urutkan dulu. Data diurutkan dari terkecil ke terbesar. Kita urutkan, ya. 3, 4, 5, dan selanjutnya. Dari data ini, coba diamati. Modus itu adalah yang sering muncul. Nilai berapa yang paling sering muncul atau yang banyak muncul? Iya, nilai 8. Nilai 8 muncul 3 kali. Sedangkan nilai 6, 2, 9, 2 ya. Maka yang sering muncul adalah nilai 8, maka modusnya adalah 8. Oke, contoh yang kedua. Tentukan modus dari 6, 7, 10, dan selanjutnya. Ini ada beberapa data. Sama, kita urutkan dulu dari terkecil terbesar. Kita urutkan. Dari data ini, nilai berapa yang paling sering muncul? Angka 6 ada berapa kali? 2 kali. Angka 7, 2 kali. Angka 8, 2 kali. Angka 9, 2 kali. Maka, ya, yang sering muncul itu adalah nilai 6, 7, 8, 9. Ini ada satu lagi angka 9-nya ya. Ya, maka modusnya adalah 6, 7, 8, dan 9. Kenapa? Karena sama-sama muncul 2 kali. Di sini ada 9 ya. 6, 7, 8, dan 9. Demikian juga di sini 6, 7, 8, dan 9. Ya. Oke, selanjutnya untuk contoh yang ketiga untuk modus. Tentukan modus dari tabel berikut ini. Dengan menggunakan tabel. Yang pertama yang ditanyakan di sini adalah modus. Kembali diingatkan buat adik-adik sekalian, modus itu adalah yang sering muncul. Yang sering muncul itu yang paling banyak frekuensinya. Yang modus adalah frekuensi yang terbesar itu adalah 13. 13 ini adalah frekuensi terbesar, yaitu yang nilai 8. Maka nilai yang frekuensinya terbesar itu adalah nilai 8. Maka modusnya adalah 8. Itulah untuk adik-adik sekalian. Untuk beberapa contoh dan penyelesaiannya. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya untuk ukuran-ukuran penyebaran data dan mengenai bagian-bagian dari statistik di matematika kelas 8. Jangan lupa boleh berlatih dengan soal latihan. Ini ada beberapa soal yang kita buat untuk sebagai bahan latihan.